وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتغفر بها الوسوق وتغفر بها السوء وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kami hormati semua yang hadir di tempat mulia ini, yakni pertama ibu kita Ustaz Hasyim, ya Ustaz Somad, dan yang lain-lainnya yang tidak dapat sebutkan, para hadirin wal hadirat yang kami hormati, ada adik-adik remaja semua yang kami hormati, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Berkah selamat di dunia wal akhirat. Amin. Untuk panjang umur, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah wa syukuralhamdulillah. Sebelumnya kita mau memberikan tausiah ini, sebelumnya Fatihah sekali lagi untuk guru-guru kita tercinta, ya, untuk Habib dari bin Ja'far terus, dan guru kita baru saja meninggal di Samarinda, Kalimantan. Salah satunya Habib Ja'far bin Muhammad Al-Qam kata Habib Ja'far Tulus. Ya, kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Fatihah al-Hayya wal kulina sholihah wala hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca semua Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ya kita selalu menjadi orang yang bersyukur, bersabar di dalam kehidupan di dunia ini. Bersabar mengikuti selalu jejak baginda besar Nabi kita tercinta, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak-jejaknya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi zaman-zaman ayeuna, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini zaman-zaman ayeuna ibarat di ujung tanduk. Ini zaman di mana ini memegang agama itu seperti memegang batu yang panas, batu yang membara. Jadi kalau enggak kuat kita lepas itu batu. Agama ini seperti itu, diibaratkan di akhir zaman ini. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya kita ikutin terus orang-orang soleh, ya, yang selalu kuat memegang agama ini meskipun dalam keadaan apapun. Ya, sesungguhnya ya, kuatnya kita memegang agama Islam ini berdasarkan lemah imannya, ya, kuat atau lemah iman kita. Maka daripada itu jangan lupa sadayana baca setiap hari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu baca itu. Habis baca Bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillah, sholawat, baca itu kalimat tauhid. Mau tidur, la ilaha illallah, ditambah Muhammadur Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penting kalimat tauhid itu kalimat sakti. Ya, siapa orang membaca itu kata Nabi Muhammad SAW, mau tidur kah, bangun tidur kah, maka apabila dia mati, dia masuk surga. Enak kan? Jadi umatnya Rasulullah SAW. Enak kan? Alhamdulillah Rabbil alamin. Cuma jangan bohong, jangan lupa baca itu. Jangan karena serius nonton sinetron, ibu-ibu ya, serius lupa baca itu. Alhamdulillah min. Jadi itu utamakan dahulu. Mau nonton kah, TV, mau tidur kah, lagi bekerja kah, itu baca dahulu. Baru kita beraktivitas sehari-hari. Jangan lupa perbanyak baca sholawat ala Nabi Muhammad SAW.
Karena siapa orang membaca sholawat 1000 kali, sholawat Jibril alaihissalam yang begini bunyinya, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali ya. Ya, insya Allah dia ada kekurangan rezekinya ada aja dari mana saja Allah Ta'ala kasih. Ya, jangan punya pohon uang, insya Allah. Yang penting jangan habis baca keluar rumah mana pohonnya terus tak ayat. Bukan gitu. Jadi setiap kita melangkah dimanapun kita berada, Allah mudahkan kita dapat rezeki dari mana saja. Gitu. Pengen anaknya jadi anak-anak yang soleha diberikan kepalanya ya, baca sholawat. Jangan anaknya nakal adik sedikit dikasih maki. Oh misalnya oh siap. Oh jangan. Kalau naudzubillamin dari jangan. Ya kasih sayang anak-anak kita ya usah kepala. Bacain sholawat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Itu kalau anak kita lagi nakal, mudah-mudahan kau jadi anak yang bager. Pokoknya dipegang, dielus-elus, didoakan itu. Ya, jangan kita sembarangan ngomong. Apalagi ibu-ibu ya, itu doa ibu kan orang tua mustajab kepada anak-anaknya. Kalau apalagi anak ibu durhaka bisa kena anak. Kalau yang naudzubillahin dari maka daripada itu kita terapkan selalu apa yang diajarkan bagi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus lagi zaman yang kita seperti dojo tanduk ini, apa yang kita perlukan? Yang pertama yang kita perlukan adalah kesabaran. Kedua, persatuan. Ya. Ketiga, doa. Itu yang paling penting. Ya, jangan lupa ya. Ini paling penting. Ini tiga ini misalnya nggak ada satu, kita payah. Ibarat jalan itu seklek lah atau nggak seimbang. Ini penting nih persiapan itu ya, bersabar, persatuan dan doa. Kenapa? Tiga ini kalau menyatu sangat kuat, sangat hebat. Pertama doa, doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Jangan salah sangka. Antumnya kita semua ya dianggap remeh doa. Jangan. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada illa bidoa. Enggak ada yang bisa menolak kodoknya Allah Ta'ala kecuali dengan doa. Misalnya hari ini antum lagi mau ke majelis taklim, ya ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Ta'ala antum kepleset di jalan mati misalnya kan. Antum pas mau berjalan berdoa di rumah enggak jadi mati insya Allah. Kenapa? Berkat doa. Dan jangan lupa selain doa, sodako ini menolak bala musibah, bala bencana. Sodako bukan dengan ajis. Berbuat baik sama anak, sama istri, sama tetangga itu sodako. Apalagi sholat ya, sholat sunnah juga itu sodako semua untuk diri kita. Zakat juga sodako. Jadi setiap hari ini orang-orang beriman wajib harus itu tadi tiga ini diterapkan. Sabar, bersatu selalu, ya, terus berdoa. Termasuk sholat itu berdoa, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara. Termasuk sholat. Makanya sholat itu hati dan pikiran kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lagi sholat ya, nggak fokus, mencar-mencar, pikiran kejemuran lah, ikan di kolam lah misalnya, itu kita berarti kita pecah belah, nggak fokus, nggak bersatu, maka bisa rontok kita, bisa kena sesuatu yang keburukan. Nah dilatih, fokus gimana caranya? Fokus dilatih. Contoh, ya, misalnya kita melihat ini ya, ini apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, air minum ya, Sumit mereknya. Kita lihat dia ya, misalnya dilatih, fokus itu atau konsentrasi, lihat dia taruh, ya. Terus jangan dilihat nih, antum ini masih mengingat air atau mengingat ibu-ibu, mengingat bapak-bapak ya. Kalau antum masih melihat diri ingat ibu-ibu, bapak-bapak, atau mengingat jemuran, ingat makanan, maka kita belum fokus, belum konsentrasi. Nah, itu dilatih
dilatih seperti itu 5 menit, 10 menit. Nah, sholat kan kurang lebih 20 menit, dilatih konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibukakan oleh Allah Ta'ala sir rahasia-rahasia hati kita, alam malakut dibukakan oleh Allah Jalla. Tapi antum ingat, jangan sampai kita terpancing kepada alam-alam yang wah di situ ada alam indah, wah senang berada di situ. Jangan. Tujuan kita ingat, tujuan kita adalah Allah Jalla Jalaluhu. Jadi jangan terpancing alam-alam yang dibukakan nanti oleh Allah Ta'ala. Misalnya ada perkumpulan orang, bahkan surban gamis banyak, ya kan? Antum terpancing ke arah situ. Jangan. Terus, ibarat kita perjalanan nih dari Bogor mau menuju Surabaya misalnya, kita terus fokus ke Surabaya, jangan mampir-mampir ke Semarang, ke misalnya kan Kota Malang, jangan. Fokus kita gitu. Itu cara berlatih fokus atau konsentrasi berdoa. Ya, berdoa. Terus bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian kan? Di jalanku kata Allah Ta'ala, ya. Jami'an wa la tafarraqu, dan kalian semua ini jangan berpecah belah kata Allah Ta'ala. Bersatu. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpecah belah, ibarat ada domba keluar di rumputan, ada serigala banyak, dua ini bisa disantap oleh serigala. Kenapa? Karena tidak bersatu domba dua itu. Domba ini kumpul bersama domba-domba yang lain. Serigala pun takut kepada orang-orang yang bersatu. Jadi bersatu itu rahmat Allah Ta'ala diturunkan kepada kita kalau kita bersatu. Pertolongan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Diberi kita pertolongannya. Diberkati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, sabar dalam menapaki kehidupan. Ingat, selain Allah Jalla Jalaluhu bukan tujuan kita. Misalnya kita dicoba oleh Allah Ta'ala kemiskinan, tepis, buang jauh-jauh. Aku nggak takut sama kemiskinan. Tujuanku ke Allah Jalla Jalaluhu. Dicoba lagi sama Allah Ta'ala, kekayaan datang, perut banyak, duit misalnya kan 1 miliar, nggak tahu dapat dari mana kan Allah kasih. Alhamdulillah. Tak bohong. Ya tujuan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia 1 miliar, alhamdulillah. Bagikan buat diri kita juga, buat keluarga kita, buat saudara, menyenangkan orang-orang muslimin, wal mu'minin. Ya, berkah insya Allah ya. Jangan kita ini tergoda atau terjebak oleh tipu daya dunia kanan kiri yang datang itu. Ingat tujuan kita harap ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, enak perbuatan kita perbuatan Allah, gerakan kita gerakan Allah, kaki kita kaki yang dilanggarkan Allah, mulut kita yang diucapkan ini dari Allah Jalla Jalaluhu. Nikmat itu, maka engkau saat mau berdoa langsung bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka para aulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna aulia Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasihku, para wali-waliku, mereka tidak pernah khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai rahasia yang harus disebutkan dari tadi nih. Sehingga para wali Allah Ta'ala itu mau apa dikasih oleh Allah. Mau apa dikasih. Cuman para wali Allah Ta'ala gak cerita-cerita. Misalnya nih, para wali Allah Ta'ala kepingin sate di jam 2 malam. Ya, misalnya. Itu Allah kirim benar. Pingin apa lagi. Cuman ini wali Allah habis dikasih sate sama Allah dimakan, gak cerita-cerita sama orang. Aku bisa mendatangkan santet kita. Ada wali Allah buat dirinya aja, buat dirinya makan. Karena malam hari kan jam 2 nggak ada pedagang sate, dia pikir bisa dikasih Allah, jangan sate, yang lain-lain bisa. Nah gitu. Nah terus disebutnya ini
karomah para awliya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dapat karomah atau maunah seperti ini, jaga pertama, latihlah kita agar suka lapar. Nah, jadi kalau Allah kasih kita lagi miskin, bersabar, syukuri kita bisa lapar. Makanya ada latihan puasa. Itu untuk melatih diri kita agar kita kuat lapar, suka lapar. Kedua, kita harus suka begadang. Nah, begadang tapi yang berguna. Jangan begadang yang nonton TV semalaman, merokok, ngebul, makan ini, makan pedes-pedes hanya untuk nurutin hawa nafsu. Jangan. Tapi begadangnya ini yang begadang nurutin sunnah Rasul. Ya, misalnya nih habis sholat isya kita wirid, kita tidur. Bangun malam jam 12, jam 1 malam. Nah, itu sholat mulai itu kita tuh zikir sampai subuh. Habis sholat subuh aja baru ini istirahat lagi. Itu nikmat bapak-bapak saudara ibu-ibu. Kalau yang bisa lakukan, nanti lakukan. Pertama suka dapat, kedua jangan salah. Yang ketiga adalah ini gak suka berkumpul dengan orang banyak, sukanya nyepi. Ya maksudnya gini, kayak gini nggak apa-apa. Taklim ini kan tolakul ilmi. Maksudnya gini, kok pas rendah, duduk canggung, rokok, kan banyak orang apa ya? Terus kok tempat-tempat ibu-ibu ada yang ngerumpi nih, kumpul, ikut-ikut ngerumpi. Jangan, nggak ada gunanya. Nah, semakin kalian kumpul banyak orang, kena pengaruh negatif sehingga hati menjadi keras, tidak menjadi lembut, hati tambah keras. Karena kan orang ngomong macam-macam. Yang dia ngomong ini, ya, yang ini ngomong lain doi. Masuklah ke dalam diri kita omongan-omongan itu. Sehingga Nabi bilang tadi hati menjadi keras. Nah, yuk praktekkan kalau mau dapat mamunah sama Roma nih. Ini yang supaya misalnya gendong ke atas bisa jadi duit. Ini rahasianya salah satunya. Jarang saleh untuk zikir dan sholawat. Terus apa lagi tadi? Jangan sering berkumpul banyak orang. Ya, ketiga suka lapar. Kenapa suka lapar? Lapar ini menundukkan hawa nafsumu yang buruk. Dengan lapar insya Allah udah gak ada tenaga. Diajak maksiat ayo, bentar, lemes kan? Jadi kan? Kenapa? Karena hawa nafsunya ditundukkan oleh lapar. Tapi sekali berdoa orang seperti itu coba cairkan, ya bisa berjalan di atas cair, ke atas digenggam bisa jadi hadis. Terus mau nyebrang sungai nggak pakai naon-naon dia berjalan bisa. Itu karomah zahir namanya. Yang terpenting lagi karomah atau maunah batin. Ya ini apa? Al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomahmu di jalan Allah Ta'ala itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Istiqomah di jalan Allah Ta'ala itu berat memang, tetapi kita harus berlatih, ya, berlatih. Ya. Contoh istiqomah ini, misalnya pengajian ini seminggu sekali, terus hadir seminggu sekali, terus hadir. Ini nama istiqomah. Ya, kalau kalian latih ini, buat kalian akan insya Allah kita akan mendapatkan maunah atau karomah. Tiba-tiba antum nggak sengaja megang ini ibu-ibu megang ulang-ulang mau ulang-ulang sambal, pas dilihat jadi emas, ya kan? Subhanallah, padahal ulangkan sambal gitu. Karena apa? Karena dia jawab istiqomah tadi, itu bisa menjadi itu. Kenapa tidak bisa? Allah Jalla Jalaluhu maha kuasa atas segala sesuatu. Tiba-tiba nih bapak-bapak yang lagi duduk itu ya, wirid, sholawat, buka karpet, subhanallah, kayak berlian, berapa biji, ya kan? Jadi sejempol-jempol berliannya. Itu satu berlian sejempol yang asli bapak-bapak. Insya Allah beli setengah kota Bogor bisa. Harganya mahal. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi buat Allah Ta'ala kecil mudah dunia ini tidak sebanding dengan sayapnya nyamuk. Seandainya kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, seandainya dunia ini lebih berharga dari sayap nyamuk,
maka tidak aku akan kasih makan minum orang-orang yang kufur kepadaku. Orang-orang yang nggak mau nyembah Allah nggak dikasih makan minum. Seandainya dunia ini berharga, karena saking tidak berharganya, maka orang-orang yang kufur yang nggak mau nyembah Allah ini masih dikasih makan minum sama Allah. Kadang mereka kaya, ya kan? Sugi-sugi itu kaya-kaya. Kita justru maaf ya, orang-orang Islam banyak yang miskin, ya kan? Ya, fakir miskin. Kenapa? Semua ini adalah cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah kan Maha tahu, Allah melihat, ini orang-orang ini kalau dikasih kaya, bohong ini bisa-bisa pergi ke puncak, kemana maksiat, ya kan? Allah Maha tahu, dikasihlah kita miskin dunia. Di satu sini kita bersabar, kuat di jalan Allah terus, bisa kaya kita, ya kayak zahir wa batin, insya Allah. Itu saja dari Habib. Mudah-mudahan yang punya hajat di sini Allah Taala kabulkan. Ya, yang sakit di sini Allah Taala angkat penyakitnya. Ya, yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh. Yang belum hamil misalnya Allah kasih hamil. Ya, mudah-mudahannya ibu-ibu yang suami istri rukun. Ya, adayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan rezeki mudah-mudahan Allah Taala kasih dari mana saja. Ya, layak kasih pula dan usahanya Allah kasih maju berkah mudah-mudahan. Ya, khususnya Ustaz kita Ustaz kasih Bapak Siswoyo mudah-mudahan panjang umur, insyaallah dan juga Fadilah, ya mempunyai majelis ini terus, ya menjadi pemimpin di majelis ini terus, ya kita Fadilah, kita ada Rasul, mudah-mudahan istiqomah ini semua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu cinta mengikuti jalan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita. Itu saja dari Habib dari Al-Fakir. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di dalam bulan kita dari majelis taklim ini, yakni majelis Bustanul Hikmah ini, mudah-mudahan diangkat penyakit kita, diampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah kita dijadikan orang-orang yang baik yang benar selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan hajat-hajat kita yang baik yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita Al-Habib. Mudah-mudahan dengan tausiahnya beliau Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa menjalankan apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, Bib, kalau udah gue tuh.